semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh di umur mempersatukan bangsa. Hajar Aswad mulia mendapatkan isyarat. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Waktu muda hiduplah di akhir badria Allah ilahi salim mil ummah minal apati Badariya Allah wala ta'bu ma'al haibah bal ja'alna ala qaibah ayana isi wal haibah. Nanti memberikan syafaat di yaumil akhir kepada kita semua. Jadi tolong diikuti dengan tertib, jangan sambil bercanda ya Rafael. Ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan ucapan terima kasih ya, terutama kepada para orang tua, ya orang tua murid yang telah nampak hadir mendukung acara Maulid ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan segala yang telah ya disumbangkan untuk acara ini, baik tenaga, waktu, materi, insya Allah akan mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini adalah bukti cinta kita. Melaksanakan pawai ya, pawai dalam rangka apa? Hari Santri Nasional. Yaitu Hari Santri itu tanggal berapa? Tanggal 22 Oktober ya. Alhamdulillah dengan telah dilaksanakannya pawai. Paling bertakwa, sungguh Allah Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 surat ke-13. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah, Maha Alhamdulillah wala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikmat sehat maupun nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di dalam acara memperingati yang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam juga sekaligus memimpin nasional ya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kepada ibu kepala sekolah ya yang mana pada saat ini beliau tidak dapat hadir karena Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Salawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah, alhamdulillah. Ucapan terima kasih selain kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan ke kiri terlentang apalagi tengkurap. Ketika lahir, kita minum ASI ibunda kita ibarat pengikat darah selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak menyusui, tidak melahirkan, tapi biasanya dalam mencari nafkah. Sungguh luar biasa. Setiap hari bantu tulang membalaskannya dengan penuh semangat. Tapi maaf, orang tua bisa membagikan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membagikan kedua orang tua. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah pada orang tua agar kelak masuk surga. Dari kota Bogor dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Boleh kan satu kali lagi bareng? Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah pada orang tua agar
kalau kita nggak nurut kepada orang tua. Misal, Dek ini mau beliin mama kecap sama garam. Kata anaknya, kata si Ate, wah gak mau mama, males kuatnya juga panas. Cepetan aku ke sana beli garam sama kecap. Gak mau mama, aku lagi seru-serunya main game. Kata anaknya. Nah, kalau gitu dapat dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Nah, bagus. Dapat dong. Kita sebagai anak wajib nurut. Kalau disuruh sama mama ataupun ibu, kita harus nurut. Harus nurut. Alam salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah ya Nabi salam salaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika Bisalamu alaik ya Rasul salamu alaik ya Habib salamu alaik ya Rasul salamu alaik ya Habibi salamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Pak, jangan ribut. Buah cerme, buah takokak. Rame nama ngan kurang kompak sekali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الحديث معناها والله أعلم بحقيقة المراد أي بحقيقة العبارة. تباركا في الدعاء أي تباركا في ذكري. اللهم أغننا بالعلم آمين وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Puja kehadirat Allah Anu Maha Kuasa yang telah menciptakan dengan segala isinya, yang telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan berupa nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari dalam kitab Sulamul Munawwarahnya ta'arufan lah. Ada yang tahu tidak ta'arufan itu apa? Ta'arufan itu yaitu perkenalan. Apa? Perkenalan. Sabab at-ta'arufu ibtida'ul ulfah. Perkenalan adalah awalnya kasih sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Hilda, biasa dipanggil Hilda atau Nabi Ida. Abdi nuju mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Cikembar Sukabumi. Neda doana ti sadayana, mudah-mudahan abdi singengkeun ilmu anu manfaat tur barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berkumpul, bertatap muka, berjumpa pandang dalam memperingati acara apa? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu mudah-mudahan ku Gusti Allah ieu tempat sing berkah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengetahui rukun iman. Ada yang tahu iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya. Berarti kita harus percaya siapa yang menciptakan alam dunia ini beserta dengan isinya. Kalau kita tidak mempercayai semuanya, maka kita tidak disebut iman. Nah, iman ini memiliki definisi, yaitu al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menggerakkan dengan anggota badan. Nah, iman ini mempunyai tanda-tandanya. Ada yang tahu tidak tanda-tanda iman itu ada berapa? Ada berapa? Tanda-tanda iman, bukan rukun iman. Tanda-tanda iman. Kenapa alasannya iman ini memiliki tanda? Karena likulli syai'in alamatun. Setiap suatu perkara pasti memiliki tanda. Begitupun seperti hadirin sekalian, adik-adik pasti memiliki tandanya masing-masing, betul? Betul. Nah, iman ini dijelaskan bahwa ada 4 tanda-tanda iman. Ada berapa? 4. Yang pertama takwa. Apa? Takwa. Kade sanes tak dibawa. Tapi takwa tehnya eta wa yuradu wa al-ta'atu yuradu bihil ikhlasu. Ta'at turut ka Gusti Allah bari dibarengan keikhlasan. Nah, apabila sekarang adik-adik melaksanakan ibadah kepada Allah, awas, hati adik-adik harus dibarengi dengan rasa keikhlasan. Susah tidak sekarang kita ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas? Sangatlah susah. Apa alasannya? Karena hati kita masih bertentangan dengan hawa nafsu. Terkadang kita kalah dengan hawa nafsu kita, betul? Nah, kuncinya sekarang bagaimana supaya kita ikhlas dalam menjalani ibadah kepada Allah? Kuncinya yaitu kita harus bisa merasakan nikmatnya dulu ibadah kepada Allah. Insya Allah, apabila kita sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, hati kita timbul rasa keikhlasan. Nah, itulah tanda iman yang pertama apa? Takwa. Lanjut tanda iman yang kedua yaitu al-haya'u, yaitu malu. Malu juga termasuk ke dalam rukun iman, ke dalam tanda-tanda iman. Karena al-haya'u minal imani, malu itu sebagian dari iman.
Nah, malu ini terbagi ke dalam dua bagian. Satu ada malu nafsani dan yang kedua ada malu imani. Bagaimana yang dimaksud dengan malu nafsani? Malu nafsani yaitu malu yang diciptakan oleh Allah dari bangsa Allah eta jalma. Contohnya seperti membuka aurat dan bersetubuh di hadapan orang lain. Yang kedua bagian malu yaitu malu imani. Malu imani adalah seorang hamba bertahan menjauhi perbuatan maksiat. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Nah, itulah tanda iman yang kedua. Apa tanda iman yang kedua tadi? Malu. Lanjut tanda iman yang ketiga yaitu asyukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi fal 'abdu yashkurullah. Syukur yaitu memuji kepada sang pemberi kebaikan lalu menyebutkan kebaikannya, maka seorang hamba telah bersyukur kepada Allah. Nah, apabila sekarang adik-adik tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kita telah menghilangkan nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Karena dijelaskan dalam kitab Al-Hikam pun, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha li iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia telah menghilangkan nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka dia telah mengikat dengan tali kekangnya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nah, lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, yaitu sadari bahwa semuanya dari Allah. Lalu cara bersyukur kita yang kedua adalah sering menyebutkannya seperti dengan ucapan Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, pergunakan semuanya di jalan Allah dengan kata lain dipakai untuk beribadah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Lanjut tanda iman yang keempat yaitu as-sabru, bersabar. Apa? Bersabar. Nah, adik-adik teteh mau bertanya, apakah kalian suka mendapatkan ujian dari Allah? Suka. Nah, perbedaannya ujian sekolah dengan ujian hidup. Pami ujian sekolah mah kita belajar dulu baru ujian. Nah, sebaliknya ujian hidup itu kita diuji dulu oleh Allah baru kita belajar dari ujian tersebut. Betul? Oleh karena itu kita harus bersabar, karena sebesar apapun ujian kita, sebesar apapun masalah kita, Allah akan selalu menyertai kita. Nah, oleh karena itu bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian. Dengan bersabar Allah akan semakin sayang. Nah, itulah tanda-tanda iman. Ada berapa tadi tanda-tanda iman? Yang pertama takwa, yang kedua malu, yang ketiga syukur, yang keempat sabar. Nah, sekarang teteh-teteh mau tanya, rukun iman ada berapa? Dari Quraisy ternama, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Hadirin rahimakumullah. Penting sekali untuk kita semua memuliakan dan mengagungkannya kepada waktu dan bulan waktu kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu adalah suatu kewajiban kita sebagai umatnya dan sebagai tanda terima kasih kita. Karena
telah menjadikan wasilah adanya kita di alam dunia ini. Jadi wajar dan munasabah untuk kita semua memuliakan dan mengagungkan beliau. Karena apakah kita cinta kepada Rasul? Apakah kita cinta kepada Rasul? Cinta. Kalau memang kita cinta kepada Rasul harus ada buktinya, betul? Dijelaskan bahwa ada 3 bukti cinta kita kepada Rasul. Mau tahu tidak satu-satunya apa? Yang pertama, rajin membaca sholawat. Apa? Rajin membaca sholawat. Berbicara tentang sholawat, sholawat merupakan salah satu sunnahnya Kangjeng Rasul. Karena sangat banyak sunnah-sunnahnya Kangjeng Rasul. Di antaranya bersiwak, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, puasa Senin Kemis, dan masih banyak lagi sunnah-sunnahnya Kangjeng Rasul. Membaca sholawat ini salah satu sunnahnya Kangjeng Rasul. Oleh karena itu kita harus memperbanyak membaca sholawat. Keagungan membaca sholawat itu sangatlah luar biasa. Dijelaskan dalam hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali kepadaku, maka akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Sekarang apabila adik-adik membaca 1 sholawat kepada Nabi, maka akan Allah balas 10 kebaikan. Untung tidak hadirin? Untung, sangatlah untung. Oleh karena itu, dan minimal dalam seharinya kita membaca 1 kali sholawat. Adik-adik, ada sholawat namanya sholawat Jibril. Ada yang tahu tidak sholawat Jibril seperti apa? Bunyinya itu seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pendek, sangatlah pendek. Minimal kita sehari membaca sholawat itu. Apabila kita membaca 1 kali sholawat itu, maka akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Tapi awas, jangan sampai sholawatnya dibercandakan. Sabari eleh. Jangan sampai seperti ini. Sholatullah eta salamullah ala toha eta rasulillah. Kayak gitu. Karena apabila kita membaca sholawat kepada beliau, ruh Kangjeng Rasul hadir ketika kita membaca sholawat. Oleh karena itu, mari kita membacakan sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Manusia yang sempurna, manusia yang mulia, Nabiullah Muhammad, utusan para anbiya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Lanjut yang kedua bukti cinta kepada Rasul, yaitu resep menyebarkan syariat agama Islam. Naon cenah? Resep menyebarkan syariat agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Agama Islam adalah agama yang paling utama karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak
Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus memperjuangkan agama Islam ini. Jangan sampai agama Islam ini tersesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya agama Islam itu kejam, padahal agama Islam adalah agama yang penuh dengan adab-adabannya, betul? Karena dinul Islam, dinul adabin, agama Islam adalah agama yang beradab. Makan ada adab-adabannya, betul? Minum ada adab-adabannya, betul? Tidur ada adab-adabannya, betul? Bahkan mau masuk WC pun ada adab-adabannya, betul? Nah, semua itu telah diatur oleh Islam. Oleh karena itu kita sebagai pemuda-pemudi di masa yang akan datang harus berani menyebarkan kebaikan, menumpas kemungkaran. Jangan sampai kita mundur satu langkah, karena agama Islam adalah agama yang is the best. Agama Islam adalah agama yang tersanjung, sehingga lahirmu dihiasi dengan syariat, batinmu dihiasi dengan thariqat, dan agar kita semua terlabuh dalam lautan mutiara hakikat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut bukti cinta kepada Rasul yang ketiga, yaitu menuruti akhlak Rasulullah. Apa? Menuruti akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah adalah sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang mulia, sehingga patut kita teladani akhlak beliau. Nah, karena kalau Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Sebaliknya, kalau Rasul sedikit sholat, kalau kita sedikit sekali sholat. Kalau Rasul sedikit puasa, kalau kita sedikit sekali puasa. Jadi perbedaannya hanya sedikit. Oleh karena itu, kita harus menuruti akhlak beliau. Karena innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku menciptakan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, dengan akhlaknya beliau patut kita teladani, beliau patut kita contoh, beliau patut kita teladani, sehingga dengan kita menuruti akhlak beliau, itulah adalah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, kesimpulan yang tadi saya sampaikan bahwa ada 3 bukti cinta kepada Rasulullah. Yang pertama apa? Rajin membaca sholawat. Yang kedua, resep menyebarkan syariat agama Islam. Dan yang terakhir, harus menuruti akhlak Rasulullah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Salahnya itu semata-mata kebodohan dari saya, dan benarnya itu adalah semata-mata taufik dari Allah. Lain sawah, lain walungan, tapi fitri anu ngajajar. Lain ustadzah, lain ajengan, tapi santri anu nuju diajar. Khudma sofa wa da'ama kadir, da'ama kadir, da'ama kadur. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.